kembali kita dikumpulkan di tempat yang penuh kemuliaan ini di waktu yang mulia serta insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Masih di bab taubat. Bahkan di awal-awal daripada hadis taubat. Di pertemuan yang lalu masuk ke hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita sudah sebutkan sebagian daripada manaqib daripada sahabat Anas bin Malik. Akhirnya kita bahas bahwasanya beliau itu dapat doa. Cukup bagi beliau suatu karamah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT ketika dapat doa dari Rasulullah SAW. Ya, di antaranya yang memang dibaca di kasat mata disaksikan oleh mereka yang hidup di zaman beliau, itu banyaknya harta dan banyaknya anak-anak beliau. Disebutkan yang dia saksikan baik di sekitar beliau 120 anak plus cucu. Kalau disebutkan di sini anak sama cucu baik 120. Mana itu? Khamsa wa ishrin wa mi'ah 125 anak cucu disaksikan. Terus adapun dari segi harta, kelebihannya bukan macam wong pada umumnya. Ya, kalau sekarang banyak teknologinya sudah. Kalau dulu kumo itu cuma kasusnya sampai sekarang sampai cipta ke open. Kumo itu pacak masak kalau panasnya teriknya. Macam sekarang ini nanam kumo aja teriknya. Pacak masak deh. Di sana tahunan panas macam ini tahunan di negeri yang ditanami di kebun-kebun rumah itu disebutkan bahwasanya ketika musim panas orang banyak ngeluh karena kepanasan. Yang punya kebun malah senang ngabuk mau nak masak nak masak. Jadi ngandalkan musim panas ini setahun dapatnya cuma sekali. Jadi yang berkebun rumah pacak panen cuma setahun sekali. Tapi kelebihan sahabat Anas bin Malik di masa itu pacak 2 kali panen dalam setahun. Itu menjadi sebab kelebihan beliau dari segi harta berkat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penutup daripada manaqib, sebagian manaqib daripada beliau. Nah, masuk ke dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardi Falah." Ini hadis ini menerangkan selain daripada keutamaan taubat, pahala taubat dan banyak sering kita dengar akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Luasnya di sini lebih mendetailkan keadaan macam mana Allah Subhanahu wa taala mendapati taubatnya seorang hamba. Allah sungguh Allah Subhanahu wa taala afrah sangat bahagia, sangat asyad farahan, sangat berbahagia atas apa? Bi taubati abdihi, karena taubatnya seorang hamba daripada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Min ahadikum, di antara kalian. Lebih bahagia dari siapa? Ini afrah, ini isim tafdhil. Allah lebih bahagia, lebih besar bahagianya. Dari siapa? Dari seseorang daripada kalian saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi Falah,
lebih bahagia. Allah lebih bahagia dari siapa? Dari seorang daripada kalian saqata ala ba'irihi, jatuh di depannya untung. Jatuh di sini bukan bagi campak, ketemu. Apa tidak senang setelah kehilangan fi artifala, di padang pasir, di tanah yang luas, kehilangan untung. Macam gitu ada kehilangan. Oh, yang sana onto itu di zamannya macam mobil. Nah, di zaman disebutkan oleh Rasulullah SAW, onto itu macam mobil. Kalau mobil ada yang hilang mobil, nah, atau kehilangan intinya kendaraan lah. Kendaraan yang termasuk kebutuhan, nah, hilang, nyari lah kesel, lagi. Macam ini onto hilang di tanah luas. Nah, kalau di kampung lemah. Jigit sana jigit sini, pajak dikepung, pajak ditangkap. Ini di tanah luas, juga sudah juga desendai kayak di hadis lain disebutkan. Duduk saqata ala ba'iri, jatuh ke depannya onto tadi yang dia cari. Datang dewe depan dia ini datang, manulah senang. Barang yang hilang, yang disusah ini pencarian ke mana-mana, tidak tahu. Mendadak ada depan dia. Balik deh. Alangkah bahagianya orang. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala lebih bahagia daripada hubungin tadi. Itu pacak mayang dia didekatkan oleh Rasulullah SAW, dibuatkan pendekatan bayangan. Mana senangnya Allah kepada hambanya yang bertaubat, hambanya yang balik. Ketika mendapati hamba yang balik, luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala senang. Nah, sini senang ada yang mungkin mempermasalahkan, apalagi urusan akidah. Baca senang itu sifatnya mana? Manusia. Ada di nisbah ke Tuhan. Mana gambaran? Tadi pendekatan itu. Yang diuntungkan siapa? Rasulullah SAW. Ini kalau tidak berkaitan dengan hadis, baca keributan bapak kita, baca ke depan panjang. Ini tadi apa tasbih katanya, ada tasbih, ada ilmunya debet di situ. Panjang lebar penjelasannya, yang intinya di akidah kita ada hal-hal yang bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak sama persis pengertian. Memang bahagia itu sifatnya manusia, sifatnya makhluk, tapi di sini tasbih atau perumpamaannya dibalikkan kepada loyang, puncak daripada senang tersebut. Kalau orang sudah senang, artinya apa? Ada keridhaan. Nah, itu merupakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puncak dari bahagia itu. Jadi tak perlu proses bahagia cak mano, perlu alat apa tidak. Kalau kita bahagia perlu hati, perlu rasa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu itu. Puncak daripada bahagia itu. Jadi kalau diartikan secara global, hadis tersebut ada yang bagi dibaca tadi, Allah lebih atau meridhoi daripada hambanya yang balik, yang bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melebihi bahagianya seorang yang mendapatkan barang yang hilang, yang tadinya sulit dia cari. Saqatu ala ba'iri, di hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, persis sanadnya muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Muslim, di riwayat Imam Muslim, wallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fala fa falatat minhu 'alaiha ta'amu wa syarabuhu fa aisa minha fa ata syajaratan faqtaja'a bi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalik idh huwa fiha qa'imatan indah fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta
Nah, di hadis lain lebih detail menyebutkan bahwasanya Allah asyaddu farahan, lebih bahagia khusus dengan yang sebelumnya. Bedanya lebih ada penjelasan kan ala rahilatihi. Rahilah, si seseorang Allah lebih bahagia daripada dari seseorang yang tadinya di pucuk rahilah, di pucuk onto. Kalau tadi disebutkan nemukan onto yang hilang, di hadis lain disebutkan dia di pucuk onto. Terus apa infalatat minhu, terlepas dari ya menculah atau macam mana berlari. Onto tadi berlari yang mana di onto tadi. Kalau tadi cuma hilang onto kalau di sini disifatkan wong di tengah gurun persediaan, selain kendaraan dia, persediaan dia di jalanan, di gurun pasir itu ada di ujung onto lalu. Wa 'alaiha ta'amu wa syarabuhu fa aisa minha, lepas aisa min. Aisa artinya putus asa. Putus asa ini tak terkejar lagi. Sudah dicari-cari tidak baca nemukannya. Sedangkan dia hidup bergantung pada kendaraan sama bekal yang ada dia untuk tadi. Bayangkanlah kalau tadi cuma sekedar hilang onto, taruhlah masih baca makan minum nyambung hidup, balik senang. Di hadis lain nyebutkan tidak, dia ini di tengah gurun pasir. Onto yang jadi kendaraannya lepas, makanan minuman yang dibawanya melok onto tersebut tersendiri. Fa'ata syajaratan, maka dia nyari pohon, nyari pepohonan. Ittaja'a fi dhilliha, dia tersendiri, nguling di bayangan atau di teduhan daripada pohon tersebut. Waqad aisa min rahilatihi, sedangkan dia sudah putus asa dari kendaraan yang hilang darinya tadi. Fa bainama huwa kadzalik id huwa biha qa'imatan indah, sambil terbaring tadi balik yang jadi sandaran dia untuk nyambung hidup, untuk selamat. Yang tadinya hilang kemudian tiba-tiba datang. Disebutkan di hadis selanjutnya fa'akhadha bi khutamiha, saking bahagianya di bednya untuk tadi di tali itu. Khitam artinya tali kebetan yang biasanya kalau di kudo, tidak tahu di sapi yang nggak tahu. Kalau kudo di itu juga mungkin untuk apa? Untuk tidak. Kalau kudo tidak, itu untuk ngekang biar melok. Kalau ditarik, ini untuk biasanya tidak juga. Untuk tali juga. Sapi ini lah ya. Leher. Ditariknya tadi ketemu. Nyawunya balik nyawunya tadi. Yang tadinya tersandar di bawah pohon, ditarik. Senang bukan main mendapatkan itu. Tsumma qala min syiddatil farah. Kemudian Rasulullah SAW menyifatkan wong yang baru dapat, saking senangnya tadi terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min syiddatil farah. Dia nyebutkan apa? Saking senangnya. Ini ngambal itu, bukan senang baik. Nabi nyebutkan apa? Allahumma, ya Allah, si yang menurut Allah tadi. Ya Allah, anta abdi, engkau hambaku. Wa ana rabbuk, dan aku Tuhanmu. Kalau orang waras bahaya orangnya. Kalau orang yang tenang dalam keadaan santai nyebutkan bahwasanya Allah itu hamba dia dan dia adalah Tuhan, bahaya orang lewat dan tapi saking senangnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nyebutkan begitu kembali. Diuzurkan oleh Rasulullah SAW, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah penyebutan karena saking senangnya.
Ulama ngatakan apa? Menjelaskan, mengambil dalil daripada apa yang terjadi di sini. Senang yang luar biasa ini yang sampai-sampai membuat lisan keselio. Lisan keselio nyebut sesuatu yang kalau di keadaan biasa baca mengeluarkan dia dari Islam, tapi dimaafkan. Rubama istadda hadza man asahibahu hadza min idrakil badahiyah. Saking senangnya baca kalau datang hal yang luar biasa, sukses katanya itu, kejutan, sukses, kejutan yang luar biasa, kabar yang luar biasa, dahsyat, dahsyat, bahasa Arab juga dahsyat, yudhis, yang menghantam akalnya. Sebagian wong dah baca, mana kabar luar biasa, sebagian hilang. Ada yang cak ini, ada yang cak itu, tergantung apa yang ngejutkannya. Ada yang baca bertahan. Nah, yang tidak baca sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang tadinya baca ada kesalahan yang fatal, tapi dimaafkan sebab akal ini ada kalau di HP itu ada speknya, ada baca nampung. Atau listrik lah ada. Listrik ada aliran besar. Yang besar juga lagi mobile ada aliran besar. Tapi kalau yang penampungan kecil, macam gardu masuk gantung kadang kita ini, itu di luar kapasitas dia. Itu kalau itu meletak, kalau gardu tadi dah. Kalau kepala kita ada kemasukan hal itu kadang ini sekali lewat. Hilang akal, tidak sadar. Ada orang yang hilangnya, hilangnya kena kabar yang luar biasa ngejutkannya, hilang. Ada yang cak gunung tumbuh lah sama baik, tidak biasa tu. Ini tadi termasuk orang yang saking senangnya tadi, kabar senang hilang, tidak sadar saking senangnya menyebutkan sesuatu yang sekiranya baru sadar membuat dia. Nah, senang ini tadi itu bukan jadi pokok pembahasan. Senang tadi kecil, luar biasa baca hilang kagak tadi kecil dibandingkan senangnya Allah Subhanahu Wa Taala mendapati hambanya yang bertobat, yang bertobat. Ada disebutkan di sini halaman selanjutnya. Disebutkan di hadis lain yang menggambarkan tentang luar biasanya senangnya Allah, bahagianya Allah, ridhonya Allah terhadap mereka yang bertobat, yang balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadis lain disebutkan lillah afrah min taubatit taib min adh-dham'an al-warid wa min al-aqim al-walid wa min ad-dal al-wajid. Allah Subhanahu Wa Taala lebih bahagia dengan atau kepada taubat seorang yang bertaubat min adh-dham'an al-warid, dari wong yang aus kelewat aus. Kalau macam kita ni tidak kata apa punya haus. Kalau di jalan tidak lamuan, pulang kili tak pernah gojek tidak. Pemotor pulang kili seharian. Hari panas ini, jelas-jelas ada. Ini kenapa? Panas luar biasa, kilo haus ini. Terbayang tak? Aman ketemu baju dingin, apalagi baju es. Luar biasa. Lagi senang itu. Atau waminal aqim al-walid, atau aqim. Apa aqim? Aqim itu mandul. Bertahun-tahun kata kabar, belum ada kabar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ditunggu. Pas sudah lah juga mandek hari mandek, tak tahu 10 atau belasan tahun dapat. Kira-kira senang yang mana?
Kalau di gurun pasir, minum apa? Uang pajak bertahan dengan minum, nambah berapa hari dia itu. Tapi kalau gurun pasir, habis. Berteduhnya malam dulu ada. Cuma dapat teduhan. Atau al-wajib, uang yang tersesat kemudian mendapatkan jalan, mendapatkan pemukiman, selamat daripada kesesatan. Allah lebih bahagia dari mereka yang seperti faman taba taubatan nasuha, terusan daripada hadis tersebut, ansallahu hafizaihi wa jawarihahu wa biqa'al ardi kullaha khotoyahu wa dhunubahu. Atau riwayat sampai menyebutkan apa? Barang siapa yang bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang tidak yang tidak kurang darinya syarat-syarat taubat yang kemarin sudah kita sebutkan. Apa ganjarannya? Di hadis ini disebutkan ansallahu hafizaihi, Allah buat lupa. Siapa? Hafizaihi, hafid, dua penjaga, wakib adil. Mustahil lah? Tidak mustahil. Malaikat wakib adil siapa? Hambanya Allah, utusannya Allah. Dilupakan, sebab dua ini saksi utama. Saksi utama setiap segala sesuatu macam kita di urusan dunia ini ada suatu kesalahan, ada suatu masalah. Untuk membenarkan atau mengesahkan kesalahan tersebut harus ada saksi. Nah, kalau pengadilan lah atau tidak pengadilan, tapi atau istilahnya sidang khusus, sidang kecil, perlu ada saksi. Nah, kita ni setiap dari kita saksi utamanya siapa? Pak, adil dari makhluk. Kemudian apa saksinya? Jawarih. Apa jawarih? Jawarih itu anggota badan kita nih. Saksi kalau jangan dikira kita sikok kepala nih. Kata yang nengok, kata yang tahu. Tidak, aku dewe yang tahu. Itu di dunia, urusan di dunia. Yang baca nentukan mulut kita ngomong kita. Tapi di akhirat masing-masing, tangan kanan dewe, tangan kiri dewe, kaki kanan dewe, kaki kiri dewe. Segala yang ada di badan kita jadi saksi. Cacat gunting lagi. Nah, ini jadi saksi. Malaikat jadi saksi. Badan kita jadi saksi. Biqa'al ard kullaha. Biqa' petak-petak tanah. Macam sekarang kita duduk di sini ya. Sholat kita di sini, majelis taklim kita di sini. Ini jadi saksi. Makanya kalau sholat sunnah dianjurkan pindah-pindah ngapo, memperbanyak saksi. Jadi setiap lantai yang kita sujudi, kaki di akhirat bakal bersaksi buat kita. Ketika kita di akhirat disidang, ini banyak tak kesalahan, banyak tak kebaikannya, bekas-bekas yang kita sujudi, atau masjid, musola yang pernah kita ambil, majelis taklim, maulid yang dimana kita hadiri, jadi saksi kita kalau ini pulang melok majelis taklim, solat di sini, solat di situ, hadir majelis ini, hadir majelis itu melok jadi saksi kalau. Ya, terutama yang disebutkan tempat kita sujud, tempat kita duduk. Tapi sebenarnya kalau jendela, jam, kipas, jadi saksi. Kalau ini itu untuk hal kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Urusan kita yang tidak baik, saksi kalau itu malaikat, saksi badan kita jadi saksi tempat. Apalagi maksiat, pindah-pindah tempatnya. Sini maksiat, situ maksiat. Banyak banyak yang jadi saksi. Oh, pulang, ngawi gitu di sini, ngawi gitu di situ. Oh, pindah-pindah.
Bukan ngatokan bagus nasi kok tempat maksiat, tidak bagus juga maksiat nasi kok tempat namanya tempat maksiat tidak tidak bagus. Tapi semakin banyak saksi semakin berat dia untuk diampuni. Karena apa? Di antara sebab dimudahkannya pengampunan itu katiknya saksi. Memang berat ngatukan katik saksi, malaikat ada udah. Badan kita ada. Saksi manusia yang sebutkan itu tidak banyak manusia. Ada kemungkinan diampun. Nah ini taubat nasuha di hadis ini di kitab Al-Jami' Shaghir karangan Imam Suyuti. Hadis ini menyebutkan wong yang bertaubat taubat nasuha ansallah Allah lupakan gokib atit dibuat lupa badan-badannya dibuat lupa. Baca yang tadi kita sebutkan bikolah bumi Allah Subhanahu wa taala yang kita pijak jadi saksi Allah buat lupa juga. Apa cak itu Ustaz? Langgar aturan tak? Allah punya aturan. Ada di pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada nyebutkan khulful wa'ad wal wa'id katanya. Ada khulf itu artinya ingkar. Ada ingkar janji, ada ingkar ancaman. Kalau ingkar janji itu suatu keburukan kalau ada yang ingkar janji. Tapi kalau yang ingkar ancaman atau dengan kata lain membatalkan ancaman itu jadinya mulia. Kalau wong yang pantas diampunkan, ditarik ancaman itu malah menjadi mulia dan Allah Subhanahu wa taala bisa sangat bisa. Macam kita baik dah. Ada kepala sekolah misalnya dah. Ada yang nganggar ini, nganggar itu dipanggil kepala sekolah kantor dah. Atau peraturan yang nyata ke kau melanggar 3 kali berhenti dari sekolah ada. Tapi kebijakan balik kepada kepala sekolah. Ada etikat baik, udah ini macam ini. Ketika si kepala sekolah ini menunda daripada ancaman yang seharusnya dihukumi, itu kemurahan hati dan Allah SWT lebih bisu. Dan di kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ngatakan Allah Subhanahu wa taala bisu dan tidak mengharuskan ancaman itu terjadi. Jadi ketika kita baca merayu Allah Subhanahu wa taala yang memberai jadi gitu memberai itu artinya ada kesempatan. Jadi yang misal ada terjadi pada seseorang kesalahan masalah yang mungkin secara syariat ini beratnya bagaimana. Tapi selama dia ada keinginan kuat untuk balik, keinginan kuat untuk ngapus kesalahan-kesalahannya, berusaha dicari jalannya, berusaha untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Baca Allah punya kuasa. Seluruh selain Allah adalah hambanya Allah dan Allah baca putus tadi. Kan di hadis ini jadi penunjang daripada apa yang jadi baca Allah lupa gitu. Uang baca dia buat lupa. Ada Allah lupa pernah terjadi pada seseorang suatu kesalahan dan dengan lupanya ini itu membuat seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa daripada janji-janji Allah yang lain. Jadi peluang besarnya dan Allah senang jadi Allah senangnya sama hambanya yang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Ada pertanyaan sampai di sini?
Ada. Nah, di dalam hadis kalau belum ada, di dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya ada satu keadaan yang mana hamba yang nyagi tadi itu, yang nyagi kontrol dari kecil kontrol dari itu, ada dia waktu sendiri, padahal macam wong yang di dalam perjalanan di gurun pasir kehilangan bekal, kehilangan kendaraan, itu kalau orang di gurun pasir mati. Jawabannya sama dengan mati, kehilangan kendaraan sama bekal. Nah, ngapun dia baca nyendai, dan tidak dikatakan orang yang putus asa dalam artian nyerah dengan kehidupan. Ngapun tak berusaha lagi sebab sama dengan mati itu di jawaban. Kalau dia nyerah mati. Ngapun tak berusaha sampai titik akhir. Kenapa dia ngasuh stop bed? Nyerah. Ini nyerah dikatakan oleh ulama di hadis ini. Laisal murad tarku muzalawatil asbab. Bukan yang dimaksud dengan ini meninggalkan sebab, berusaha mencari jalan keluar. Tapi apa? Tarkul rukun ilaiha wal i'timad alaiha. Tapi yang dilakukan oleh orang yang macam ini sehingga dapat pandangan Allah SWT itu karena apa? Dia tidak berpaku pada usahanya itu. Dia bergantung sama Allah SWT sambil berusaha. Sebab dikatakan juga ini juga perumpamaan ini sekaligus Rasulullah SAW ingin menunjukkan setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan setelah. Ganti yang kata cerita itu kesulitan terus tidak berhenti. Ganti kita di dunia, di buminya Allah SWT. Allah SWT mengaturkan setiap ada kesulitan atau setelahnya kemudahan. Isyarat ila anal faraj ma'al-karb, bahwasanya kemenangan, keberhasilan itu ma'al-karb, bersama dengan kesulitan. Ini tidak bisa berganti berseling. Kalau ada kesulitan pasti setelahnya ada kemudahan. Wal yusri ma'al usri. Al yusr kemudahan selalu barengan sama usur, kesulitan. Dan Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali disebutkan, tapi yang satu sama, yang sikapnya lagi berbeda. Yang satu al-usr disebutkan di dalam Al-Quran itu al-usru maka alif lam. Walaupun disebutkan dua kali, kalau ditambah ya alif lam, artinya sikap itulah. Kesulitan itu cuma sikap, walaupun disebutkan dua kali, cuma diulang penyebutan. Tapi yusur tidak maka alif lam. Artinya apa? Yusur yang utama, fa inna ma'al usri yusra, itu yusur kemudahan sikap. Inna ma'al usri yusra, yusra yang kedua bukan yusra yang pertama. Jadi di mana tadi? Ditimpa oleh Rasulullah SAW. Firman Allah tersebut dengan apa? Lan yaghliba usrun yusra. Tidak mungkin, tidak akan kesulitan yang satu itu mengalahkan dua kemudahan. Artinya apa? Sabar sebab Allah SWT ketika memberikan suatu kesulitan ada kemudahan yang bakal didatangkan. Maka di hadis lain yang sering disampaikan oleh Umar kemarin pas zaman perang di Suriah macam itu, sering disampaikan oleh Umar, ini selaras dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika kesulitan azmah.
di mulut cuma tidak sebut. Jadi kesulitan yang terjadi kalau di suatu negara, kalau kesulitan ya itu namanya krisis ya. Krisis terjadi, semakin kuat krisis itu berarti semakin dekat jalan keluar. Kalau kesehatan berarti belum, tambah kuat berarti tambah dekat. Nah, tambah dekat jalan keluar. Jadi ini tadi keadaan wong sulit tadi itu bisa baginya ditunggu itu datang kepadanya kemudahan. Itu terkait dengan hadis sahabat Anas bin Malik terkait taubat. Ya sebenarnya ada juga menitan Jolimo uang dulu. Jadi katanya taubat. Iya. Ayat khusus ditentukan kata, cuma kita milih sesuai ke isi daripada doa. Ada sebagian ayat-ayat itu anjuran ulama, ada kita ulas Ramadan itu biasanya disebutkan 2 rakaat pembuka, 2 rakaat pembuka salat malam. Itu ada 2 ayat. Taubat istighfar, mohon pengampunan. Untuk ayat itu bebas, tinggal kita. Ya kalau memang tak hafal apapun, kuliah dulu jadi ngocak di setiap sholat sunnah yang kita mungkin tak hafal subuh, ngocak. Karena ayat yang ada hubungannya dengan istighfar, dengan taubat, itu kalian menyimpan atau sebagian yang hampir ya itu disebutkan di sholat pembuka qiyamul lail. Di sholat pembuka qiyamul lail disebutkan ada 2 ayat. Sholat taubat termasuk sholat mutlak. Nah, berapa rakaat jadi dulu lagi semangat pengen ngasuh nak lepas ke sebab dosa ni beban. Yang pengen lepas ke dosa kesalahan dia dari apa yang telah dia berbuat di hadapan Allah SWT, pengen lepas. Kalau habis keinginan itu dengan sholat, setelah kesal istighfar sholat, biar nambahkan ketenangan di hati ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina